apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peserta perkuliahan manajemen rantai pasok. Sesi yang kedua ini akan mengambil tema berjudul konsep dasar dan pengelolaan manajemen rantai pasok. Nah, konsep dasar manajemen rantai pasok atau disingkat MRP atau industri practice suka menyebutnya sebagai supply chain management, itu merupakan sistem tempat organisasi menyalurkan barang, produksi dan jasa mereka kepada para pelanggannya. Jadi rantai pasok juga merupakan jejaring atau networking dari berbagai organisasi yang saling mendukung, saling berhubungan dengan tujuan sama, yaitu satu, agar barang yang disediakan atau jasa yang diselenggarakan itu tersedia dan disalurkan melalui jejaring mereka sampai kepada penggunanya. Nah, ini dapat juga disebut sebagai logistic network. Konsep dasar dari manajemen rantai pasok itu berupaya satu, menyediakan agar produk dan jasa mereka terjangkau atau murah, berkualitas, dan cepat. Tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja, tetapi juga perbaikan dalam eksternal, ya. Nah, di sini dibutuhkan peran serta para supplier atau pemasok. Kenapa? Karena perusahaan mendapatkan input dari bahan dari output mereka berdasarkan dari supplier lain. Juga keterlibatan dari perusahaan transportasi dan jaringan distributor ataupun subdistributor jika digunakan. Nah, di sini ada kesadaran akan adanya produk yang terjangkau atau murah, cepat, berkualitas. Sehingga pada tahun 1990-an lahirlah konsep yang disebut manajemen rantai pasok atau disingkat MRP, atau juga disebut dalam bahasa Inggrisnya supply chain management atau SCM. Nah, konsep dasar dari MRP itu melibatkan para supplier, pabrik, distributor, kita telah sebutkan tadi ya, para retail, dan beberapa perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Pada bagian di halaman 5, itu Anda bisa melihat beberapa pemain utama dari manajemen rantai pasok. Supplier pertama bisa menjadi pendukung pada manufacturing kedua. Dan demikian juga para manufacturing kedua bisa mendukung bagi input bagi distributor pertama maupun ketiga misalnya. Dan distributor kedua itu akan bisa menjadi pendukung pada retailer yang kedua, dan demikian juga end user atau customer pertama, kedua, ketiga bisa memperoleh bahan atau barang atau input dari para retailer 1, 2, 3 atau 1 dan 2. Begitulah para pemain utama dari manajemen rantai pasok bermain. Nah, distributor di bagian yang ke-6, Anda bisa melihat bahwa distributor center itu juga bisa menjadi warehouse atau gudang, ya. Supplier itu sangat tergantung pada material cost. Ada transportation cost, ada manufacturing cost, ada inventory cost, dan beberapa profit dari situ bisa diambil oleh para pemain manajemen rantai pasok. Nah, pada slide berikutnya kita akan mempelajari dengan bagaimana jejaring atau rantai di dalam manajemen rantai pasok tersebut. Rantai 1 di sini peran utama dari supplier atau pemasok. Dan ini merupakan awal mula jaringan yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Bentuknya bisa bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan penjualan, sub-assemblies, suku cadang, dan lain sebagainya. Sumber yang pertama ini sering disebut dengan supplier, termasuk di dalamnya supplier daripada supplier lain, atau pemasok untuk supplier bisa saja, atau sub-supplier yang biasanya jumlahnya cukup banyak. Satu restoran itu bisa menjadi pemasok dipasok oleh berbagai sub-supplier yang lain. Nah,
rantai yang supplier satu atau rantai satu atau supplier atau pemasok ini kemudian akan membangun jejaring dengan rantai kedua atau manufacturer atau pabrikan. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, ya, atau bisa juga berupa assembler atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat fabrikasi, misalnya merakit, mengkonversikan, menyelesaikan barang dalam bentuk finishing. Nah, jejaring yang bentuk yang ketiga itu berkembang dari supplier pemasok tadi, lalu ke hubungan dengan manufacturers dan pabrikan, kemudian berkembang dengan rantai yang ketiga yaitu distributor atau penyalur. Barang yang sudah jadi kemudian mulai disalurkan oleh manufacturer ke para pelanggan. Pelanggan bisa dalam bentuk macam-macam, bisa distributor yang lain, wholesaler atau pedagang besar, atau para retailer dalam jumlah yang retail atau eceran. Nah, pedagang besar atau wholesaler itu biasanya memiliki gudang atau menyewa gudang dari pihak lain juga bisa. Wholesaler kadang sering ditemukan memiliki sales force sendiri, tenaga penjual sendiri, tenaga promosi atau merchandising sendiri. Gudangnya itu dapat digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Di Indonesia, di mana banyak perusahaan-perusahaan asing itu juga menggunakan distributor sebagai legal entity karena mereka nggak bisa mendirikan secara full operasionalnya di Indonesia karena perizinan atau experience dengan marketnya terbatas, dan itu mereka dibantu oleh distributor supaya jaringan pemasarannya atau pasukannya dibantu oleh lokal distributor. Nah, di sini ada terjadi penghematan juga dalam bentuk inventaris, persediaan, dan biaya gudang. Itu harus diminimalisasi, dihemat dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari pabrikan, manufacturing maupun ke pengecer. Ambil contoh, salah satu penghematan itu dengan online, pengiriman secara online dari supplier pemasok bisa langsung ke pelanggan, ya, melalui e-commerce tanpa melalui distributor perantara. Nah, rantai jaringan yang keempat itu melibatkan retail outlet ataupun customers. Barang yang ditawarkan oleh pengecer atau retailer langsung bisa masuk ke pelanggan atau pengguna barang tersebut. Yaitu yang termasuk di dalam outlet ini adalah tempat di mana pembeli akhir melakukan pembelian. Misalnya outlet seperti Modern Trade, Indomaret, Alfamart, itu mereka adalah tempat di mana para pembeli seperti Anda, seperti kita itu membeli barang-barang dari pabrikan, dari supplier juga bisa. Walaupun merupakan rantai terakhir, tapi sebetulnya masih ada satu mata rantai yang lain, yaitu pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer atau real user. Nah, retail outlet ini juga macam-macam bentuknya. Ada yang supermarket, ada yang bentuknya modern trade, hypermarket, ada yang rombong-rombong yang sangat tradisional, ada juga yang bentuknya seperti apotik, ya. Nah, mata rantai benar-benar berhenti jika barang telah sampai ke pemakai yang sebenarnya itu si usernya itu pemakai akhir, ya. Nah, kalau retailer itu menjual kembali, ya, itu disebut reseller kepada customernya, itu menjual reseller. Kalau dia hanya lewat aja, ya, itu bisa juga disebut dropshipper, ya. Detailnya nanti kita akan pelajari. Pengelolaan aliran manajemen rantai pasok itu perlu sekali, ya. Persaingan bisnis, kompetisi yang tunggal, single lane competition, menjadi kompetisi jaringan atau network competition sekarang semakin gencar. Oleh karena itu, jejaring tadi harus dikelola dengan baik, jangan sampai customer tidak bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya pada saat waktu tertentu dengan ekspektasi harga dan kualitas pelayanan yang mereka inginkan. Nah, kondisi ini menuntut setiap perusahaan Anda nantinya atau saat ini, ya, untuk fokus pada strategi bagaimana mengelola koordinasi antar berbagai macam organisasi tadi atau para pemain tadi.
Nah, ini yang disebut suatu jaringan rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang ini antara rantai pasok supply chain yang satu dengan rantai pasok yang lain itu bisa terjadi, ya. Akses ke daerah-daerah juga sering memerlukan subdistributor misalnya, ya, memerlukan jaringan distributor yang lebih in-depth lagi. Dan strategi dari rantai pasok itu biasanya sekarang, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, adalah kombinasi strategi jaringan rantai pasok, ya. Ada 3 hal yang harus dikelola di dalam rantai pasok, yaitu aliran material, barang, ya, aliran informasi, berapa ordernya, kompetitornya siapa, ya, aliran keuangan. Nah, ada 2 konsep yang banyak digunakan untuk mengembangkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang tadi. Nah, semakin barangnya semakin banyak seperti perusahaan Wardah, Unilever, Johnson Johnson, itu unitnya banyak sekali, ya. Mereka berharap agar para suppliernya itu nggak terlalu banyak. Why? Karena menurut pengalaman saya, jumlah supplier yang terlalu banyak itu koordinasinya, ya, manage-nya itu a bit difficult. Why? Karena data, terutama data perlu, ya, masing-masing memiliki cost dan ekspektasi yang berbeda, ya. Dan time is very important to deliver the product on time, ya. Terus bagaimana mengembangkan supplier partnership antar satu supplier dengan supplier yang lain, itu perlu partnership. Why? Ambil contoh misalnya begini, bahan baku bulan ini ada, bulan depan nggak ada, it's difficult kan, ya. Saya pernah mengalami misalnya mau launching produk, ya, tapi botolnya itu packagingnya nggak tersedia 1 bulan sebelum launching, ya. Nah, strategi alliance di antara partnership di antara berbagai macam pemasok itu penting sekali. Jadi Anda harus memikirkan kerjasama yang sifatnya nggak hanya one time ad hoc aja, tapi yang sifatnya jangka panjang dan saling menguntungkan. Nah, pengelolaan tadi finansial itu berupa invoice, term of payment-nya bagaimana, ya. Kalau material itu berlaku seperti bahan baku, komponennya bagaimana, produknya bagaimana. Kalau informasi berkaitan dengan kapasitas, status pengiriman, quotation, dan lain sebagainya. Informasi bagaimana forecast-nya, ya, return order policy-nya, dan lain sebagainya. Konsep 1, kita belajar sekarang kemudian tentang konsep 1, ya. Dikembangkan 1981 untuk mengurangi ketidakseragaman biaya negosiasi, tracking prosesnya sangat penting sekali. Why? Karena mereka ingin tahu sudah sampai mana barang di deliver itu sampai. Apakah barangnya ada tersedia, apakah cukup, dan lain sebagainya. Konsep 2, ya, dikembangkan tahun 1990-an sampai dengan sekarang. Di sini key supplier untuk barang, ya, itu menentukan strategic sources sumber daya yang dapat diandalkan sehingga menjamin kelancaran pergerakan barang. Nah, di sini ada disertai konsep perbaikan yang terus-menerus dalam biaya dan mutu barang yang terjamin. Model yang digunakan ini, pada konsep ini yang disebut Inter-Enterprise Supply Chain Model, dan yang akan bisa juga disebut model 4 langkah atau the 4-step model yang tadi, ya. Jadi inter-enterprise antar perusahaan, ya, model supply chain antar perusahaan. Nah, komponennya bisa Anda lihat di halaman 18. Ada 4 komponen, ya, baik supplier, sub-supplier, ya. Apa yang membedakan dengan supplier itu juga penting sekali, ya. Subdistributor juga penting sekali. Misalnya, subdistributor yang besar-besar itu belum tentu menjamin bisa sampai ke area-area yang pelosok-pelosok. Misalnya di Pulau Jawa pun, ya, nggak semua distributor itu bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah kota-kota terpencil tingkat desa, ya, tingkat kelurahan, ya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan di fast moving consumer good. Oleh karena itu, strategi kalian partnership antar distributor, antar enterprise itu sangat penting sekali, ya. Nah, di sini adalah 4 komponen ini penting antar pemasok, pabrikan, distributor, retailers, ya. Bagaimana para retailer itu membantu POS atau point of sales information. Itu point of sales itu yang suka ada di
outlet di toko-toko itu yang promosi-promosi, promosi-promosi ya, aktivitas-aktivitas brand activation di setiap retail outlet itu, contohnya adalah point of sales, ya. Nah, mereka juga terlibat di dalam forecast. Forecast itu perlu berapa sih demand-nya setiap pengambilan, ya.